Perkenalkan, nama gue Ahmad Chandi, tapi gue lebih dikenal dengan Sense. Gue CEO dari Revival TV, one stop solution for esports Indonesia. Sense Ya. atau Ahmad ya. Gue mau tahu nih siapa sih sosok Sense sebelum kenal dunia e-sport. Actually, gaming has been my whole life ya. Maksudnya dari gue kecil banget, gue emang demen banget main segala game konsol. Bahkan gue inget banget dulu gue sempet pas SD itu jualan cheat GTA. Gue ngeprintin dari internet, gue ngejualin kertas-kertasan cheat GTA itu ke teman-teman. Jadi kalau ditanya sebelum masuk ke dunia esports, kalau ngomongin gaming has been there sih. Gue ada di titik ini karena gue konsisten banget dari kecil, emang udah cinta banget sama game. Terus gue sempet coba jadi beberapa entrepreneur lainnya di industri lain, tapi gak begitu passion karena Indian waktu gue selalu makan buat gaming, dan akhirnya end up with Revival TV. Itu tadi sempat ngomong apa, jualan cheat game ya? Iya. Itu kelas berapa jualannya? Terus sama dijual berapaan dulu? Jualnya kalau nggak salah Rp5.000 satunya, tapi gue ngeprintnya sekitar cuma 1.000 kali ya. Jadi waktu itu zamannya GTA masih Los San Andreas kayaknya. San Andreas, terus kan orang-orang nggak tahu tuh mau mainnya gimana. Gue padahal cuma ngeprint halaman dari website, karena mereka tidak tahu tuh cara mengakses seperti itu. Mereka tahu yang main doang. Terus gue share ke anak-anak, kalau mau nih gue kasih ini print-printan nih segala macem. Salah satu jualan gue pertama kali, jualan cheat GTA San Andreas. Itu berarti di zaman sekolah ya? Zaman sekolah, nggak tahu tahun 2000-an kayaknya. Iya, kenapa bisa ada pikiran buat jual cheat GTA? Jadi nggak tahu ya, sampai sekarang sebenarnya banyak gitu. Jadi basic dari jualan itu buat gue juga ya, lo memberikan sesuatu yang orang tidak punya knowledge-nya kan, itu advantage yang sangat besar gitu kan. Misalnya orang nggak tahu jualan saldo buat belanja dari luar negeri juga gitu. Padahal kalau lo mau belajar dikit, itu nggak, aksesnya sebenarnya gampang. Tapi banyak orang Indonesia yang mau tahu jadi aja, banyak orang teman-teman yang tahu jadi aja, dan kita selalu manfaatin, atau gue selalu manfaatin untuk menjadikan itu jasa. Karena gue sering bermain di internet, surfing, dan punya pengetahuan yang cukup lumayan banyak untuk hal-hal yang kebanyakan orang nggak tahu. Padahal relatively gampang. Ya. Nah itu selama penjualan itu laku nggak? Laku banyak nggak sih, Sen? Laku banyak sebenarnya, lumayan banget. Jadi kalau main game-game luar negeri yang mesti top up pakai USD, itu gue pakai waktu itu masih sekitar tahun 2005-an deh. Itu belum ada tuh e-commerce yang ada tuh FJB-nya Kaskus, orang jual beli, dan banyak orang mau top up pakai USD ataupun beli barang dari luar negeri. Itu gue pakai dan gue bisa memberikan mereka barang-barang tersebut, mostly top up games maupun pembelian mikrofon dari luar negeri ataupun alat-alat gaming yang nggak ada di Indonesia. Ya. Ya mungkin karena beberapa orang nggak ribet kali ya caranya. Iya, bener ribet. Aksesnya, pajaknya juga susah segala macem. Jadi dari gue SMP SMA sebenarnya kerjaan gue udah mostly di sana sih, sampingan gue. Dan gak karena out of needing money juga sih sebenarnya, tapi emang passion buat ngelakuin hal-hal seperti itu, bantuin orang. Ya, selama lo jualan cheat GTA itu ada nggak sih, ada pengalaman hal lucu nggak sama customernya? Nggak ada sih, yang ada orang warnetnya nanyain mulu, nih ngeprint mulu kenapa ini? Dia nggak tahu itu gue jual balik. Karena lumayan tuh pencetan doang isinya sebenarnya, atas bawah kiri kanan gitu kan. Dari itu setiap hari gue ngeprint mulu tuh di sana. Nah. Oh, mungkin dari situ lo ngelihat ya, oh ada peluang nih bisnis di dunia gaming gitu ya? Iya benar, dan karena gue emang main gamenya sih. Okay. Game pertama yang lo mainin tuh apa sih dulu? Game pertama yang gue mainin ya kayaknya zaman masih Nintendo gitu sih, tapi gue udah lupa banget. Tapi karena sampai sekarang gue literally main semua game, jadi gue nggak punya game yang benar-benar berkesan. Palingan yang gue benar-benar ngerubah course gue salah satu ke e-sports itu adalah Battlefield series. Karena waktu itu gue sempat coba kompetitif main di tim luar negeri. Gamenya nggak begitu rame ya di Indonesia, tapi di luar negeri lumayan rame. Dan itu merupakan salah satu awal dari oh this shit is good man, kayak pengen seru banget kompetitif, dan gue pengen coba bikin tim e-sports. Mungkin gue cerita sedikit tentang Revival TV kali ya.
Revival TV itu berawal dari community. Jadi dulu namanya Revival Gaming Community, start as around 2008, 2008. Itu belum ada Discord, zaman kita di TeamSpeak. Dan karena TeamSpeak itu kalau bikin servernya nggak segampang Discord sekarang. Itu kan mesti bayar, hostingan, VPS server, dan lain-lain. Nah, jadi server kita salah satu server paling ramai di Indonesia. Ada sekitar 500 orang tiap hari yang mampir ke server TeamSpeak Revival Gaming Community ini. Komunitasnya berkembang terus. Kita adain gathering, kita adain turnamen, kita adain event-event seru lah di community ini. Gue waktu itu masih di Padang atau Pekanbaru. Nah, gue bolak-balik tuh ke Jakarta buat nongkrong sama komunitas ini. Sampai 2012-an, setelah gue nyobain Battlefield dan segala macam, Dota 2 udah mulai rame di Indonesia. Nah, ya udah kita coba compete di Dota 2. Gue sendiri main, dan pas gue main di turnamen itu gue menyadari kalau gue nggak bisa jadi pro player, dan gue pengen coba manage saja. Lahirlah Revival Esports namanya. Revival Esports itu doing quite well actually. 3 years of trying. Kita punya tim League of Legends, kita punya 2 player Korea bahkan dulu. Terus kita di liganya dulu Garena punya ngadain LGS namanya, itu kayak official league-nya. Kita selama liga kita nggak pernah kalah, tapi grand final kalah mulu. It's actually very fun. Terus kalau dilihat nama-nama gede sekarang, kita punya Revival Ladies, itu kayak Kimi Hime, Sarah Filoid, itu salah satu jagoan Revival Esports juga zaman dulunya. Terus kita punya tim Dota 2, bahkan kayak R7 sama Acil aja itu pernah sempat main di tim Dota 2 Revival. Namun setelah 3 tahun mencoba, kita tahu nih apa aja sih yang dibutuhin sama tim esports Indonesia. Yaitu pertama pastinya masih susah banget jadi sustainable business, dan kita ngeliat opportunity apa lagi. Pertama, kalau tim esports itu belum ada tuh berita lokal pada zamannya yang memberitakan esports scene di Indonesia. Jadi kita bikin revivaltv.id, belum ada turnamen yang proper dengan bahasa Indonesia. Kita coba broadcast di Revival TV YouTube. Terus shortcaster hampir juga nggak ada, masih sangat-sangat minim. Kita mulai hire talent dan membentuk talent, bahkan gue sendiri juga nge-cast ikutan dulu. Dari 3 poin itu menjadi struktur utama Revival TV setahun sekitar tahun 2016-an. Dan pada awal masih ada tim e-sports, cuma di saat kita udah mulai glow, udah mulai gede, kita decide buat abandon si Revival e-sports sendiri karena akan ada konflik of interest di setiap kali kita ngadain turnamen. Kalau ada tim kita menang dikit, ntar dibilangin curang. Nah, 2016 ke atas, everything is doing well. Dota 2, mostly we cover Dota 2, dan kita punya 10.000 viewership aja gue udah salto-salto. Nah, 2017-an akhir itu di saat mobile game sudah mulai masuk, semua yang gue tahu tentang esports berubah. Biasanya turnamen Dota 2 itu datangnya cuma 100-200 orang. Di Mobile Legends, lebih tepatnya pada zaman itu, yang datang bisa 5.000 orang. Viewership biasanya 10.000 orang, gue udah seneng banget. Kita bisa dapat 40.000, 100.000, bahkan angka-angkanya sekarang makin lama makin gila. Karena Indian gak semua orang punya gaming PC, tapi semua orang punya smartphone. Dan it literally changes the esports scene in Indonesia sih. Terus kita grow terus, kita sekarang ada lini bisnisnya ada 4 di bawah Revival TV. Ada Revival Project, yaitu ngurus yang event, management, campaign dan lain-lain. Terus ada Revival Talent Management, kalau kalian tahu ada Ranger Emas, ada Pak Pulung, ada KB. Itu salah satu dari talent-talent terbaik kita. Terus kita juga punya Revival Streamers, terus Revival Media. Kurang lebih kita pengennya slogannya one stop esports solution. Jadi kita pengen semua klien ataupun semua partner-partner yang pengen mau masuk ke esports atau butuh bantuan di esports bisa datang ke kita, dan kita menyanggupi semua kebutuhan mereka. Kurang lebih seperti itu. Iya. Itu kan tadi Sense bilang dari Revival Esport ya awalnya. Ya. Dari situ menang-menang cuma di grand final kalah gitu. Itu kenapa sih Sense? Jadi gini. Jadi di liga itu kan 18 kali main kalau nggak salah. Kita 18-0 selalu tuh 2 season. Di grand final kita kalah 0-3. Kebanyakan karena mungkin si tim musuh ini selalu punya strategi yang mereka baru keluarin di grand final. Mereka nggak ngejar di league, sedangkan kita konsisten banget di league. Dan kita selalu nggak siap sih, 2 kali turnamen, dua kalinya nggak siap. Player kita tuh salah satunya Super Nair, 2 season. Super Nair, terus ada Phoenix Senpai, itu 2 player yang terkenal masih sampai sekarang sih. Dan ya bisa dibilang kalahnya memalukan karena emang kita nggak ada persiapan dengan strategi rahasia yang udah disiapkan sama tim musuh. Jadi itu salah satu alasan gitu ya
buat sense yang apa, akhirnya kayak gue banting setir aja jadi buat komunitas Revival TV atau ekosistem ya. Enggak sih, lebih tepatnya karena emang susah banget jadi bisnis sih waktu itu. Karena bisnis modelnya nggak direct. Kalau sekarang yang kita kerjain, kalau ada klien masuk atau kita propose ke sponsorship, kita bisa dapat duit masuk. Nah waktu itu padahal kita udah lumayan punya talent bagus, timnya terkenal. Tapi Indian nggak segampang itu minta sponsor kepada brand. Beda dengan kalau kita ngadain event ataupun streaming yang mana bisa ada logo placement segala macam dengan viewership yang jelas. Bahkan sampai sekarang menurut gue masih sangat sulit buat e-sports team jadi sustainable business dengan tingginya harga pemain, dengan sponsorship yang masih terbatas juga, terus equipment yang dibutuhkan itu masih sangat sulit. Mungkin beberapa ada yang udah benar-benar bisa profitable, tapi beberapa masih benar-benar ngejar number yang gede. Numbernya ada, tapi mungkin convert jadi uangnya nggak sedirect ngerjain apa yang Revival TV ngerjain. Dan kita pindah ke Revival TV juga karena kita pengen menyediakan wadah yang belum ada. Salah satunya adalah kita berawal dari community dan kita akan selalu berkomitmen ke community. Kemarin yang belum ada itu adalah ekosistem turnamen untuk ladies di Indonesia. Kita baru aja selesaikan GPSL, namanya Garuda Pro Series Ladies, dan itu acaranya benar-benar fokus untuk membangun ekosistem e-sports ladies scene buat PUBG Mobile di Indonesia. Semua feedbacknya bagus banget karena selama ini penontonnya itu, pemain-pemainnya itu benar-benar konsisten. Pemain PUBG Mobile Ladies di Indonesia tuh banyak sebenarnya. Tapi turnamen yang ada cuma 2 match. Turnamen official cuma beberapa match. Karena emang yang turnamen cowoknya lebih bergengsi pastinya. Nah, tapi ya itu tadi gue bilang player-player bagus. Tim-timnya juga berkomitmen investasi di tim ladies. Makanya kita berusaha memberikan wadah yang tepat buat mereka, yaitu GPSL, dan itu menjadi awal mula. Dan kita janjikan juga ke mereka kalau ini bukan one time event, kita punya plan gede ke depannya, dan mereka sangat-sangat happy. Dan kemungkinan kita akan punya beberapa event gede lagi yang berhubungan dengan ladies di tahun ini. Ya itu emang sih yang aku lihat tuh dari kalau di Prosin tuh banyak kan apa dominasi kan turnamen-turnamen untuk cowok-cowok gitu ya. Dan kalaupun ada tuh prize pool-nya berbeda gitu ya? Iya, benar-benar. Padahal menurut saya sendiri, e-sports itu satu-satunya olahraga e-sports ya, olahraga yang tidak membebani fisik nggak ada perbedaan fisik antara wanita dan pria gitu. Jadi seharusnya emang bisa disatukan. Tapi kenapa nggak ikut aja turnamen cowok langsung? Ya karena selama ini mereka tidak punya wadah buat berkompetisi teman-teman dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita udah mulai coba memberikan wadah kompetisi terus-terusan, nantinya mereka semoganya bisa berkompetisi di level barengan sama cowok sih. Kalau langsung sekarang nggak dapat belajar karena kesempatannya nggak dapat. Jadi Revival itu membuat kesetaraan ya dalam dunia e-sport. Gitu. Ya, kita mencoba mencari apa sih yang benar-benar dibutuhkan, bukan yang mereka mau. Yang dibutuhkan sama e-sports Indonesia tahun ke tahun. Jadi kalau dulu kita media pertama, YouTube pertama, sekarang udah rame, ya apalagi yang bisa kita kontribusi lah buat e-sports Indonesia. Kilas balik lagi nih, Sen. Waktu lo pertama kali, lo siap, dulu kan tuh e-sport belum gede banget ya? Iya. Terus bisa sampai yakin banget, kayaknya gue akan bangun Revival TV dan akan sebesar ini sampai lo ngejual mobil segala ya katanya? Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Fun fact, pas gue jual mobil itu kita cuma berlima doang di Jakarta buat sewa ruko kan. Dan itu cuma berlima doang awalnya Revival, dan nggak ada semuanya KTP Jakarta. Jadi kita benar-benar anak muda, satu visi satu mimpi buat gedein e-sports. Dan to be honest, gede ataupun nggak gede e-sports saat ini, I will still be there sih. Karena it's been there my whole life. Jadi sekarang ya syukur-syukur udah industri e-sports peminatnya banyak, gamersnya rame. Yang mana gue yakin juga beberapa industri yang mungkin tidak sesukses e-sports saat ini, itu tergantung berapa banyak pejuang-pejuang e-sports yang memperjuangkan industrinya. Untungnya sekarang sukses, lumayan gede, semua peminatnya banyak, bahkan sampai ada acara seperti ini. Tapi sukses atau enggak pun, gue yakin gue tetap akan ada di e-sports sih. I mean, e-sports is just so much fun gitu. Itu respon orang tua lo gimana tuh waktu dulu lo jual, gue mau jual mobil nih buat bangun bisnis di Jakarta gitu? Untungnya karena gue main dari kecil ya. Gue juga nggak tamat SMA by the way, literally gue main game doang. Jadi udah didukung, gue
main game tapi karena di rumah jadi terkontrol sama orang tua, jadi orang tua nggak terlalu ribet. Takutnya kalau keluar kan jadi bandel segala macam ya. Jadi mereka udah tahu lah ke passionan gue di dunia games ini. Tapi pas awal-awal itu benar-benar sangat-sangat sulit sih buat meyakinkan buat pindah ke Jakarta, karena waktu itu gue masih sambil nge-game sambil bantu-bantuin usaha orang tua dikit. Tapi tahun-tahun pertama mungkin masih dibantu sedikit-sedikit sama orang tua. Cuma by the end of the year, di saat industri yang makin naik, itu mereka sampai sekarang sih bangga banget ya. Dan itu salah satu hal yang menjadi tujuan hidup gue, yaitu edukasi tentang e-sports. Jadi misal dengan adanya acara seperti ini, atau ada teman kalian di rumah yang lagi nonton untuk masih pesimis sama e-sports sama orang tua, bahkan sekarang kita udah ngeliat mungkin beberapa orang udah tahu oh e-sports tuh menghasilkan ini segala macam, tapi masih ada yang menganggap remeh. Revival TV aja ada 100 orang, dan 100 orang itu semuanya makan dari e-sports, dari game doang. Dan it's a thing lah. Jadi bukannya kita nggak mau lagi ada stigma negatif. Kalau kalian bisa membantu misi saya untuk mengedukasi kalau e-sports nggak cuma main game, tapi kita bisa menghasilkan, nggak cuma jadi pro player, bisa jadi video editor, jadi apa, shortcaster, coach, ataupun player, itu akan sangat berarti sih buat gue sendiri. Ini kan saya dari dulu emang punya passion di game ya. Yep. Terus sekarang di Revival dibilang apa, jadi presiden .2V. Oh iya, apa sih ya? Itu cuma gimmick campaign buat naikin followers doang. Jadi Indian gue pengen punya influence yang lebih gede kan, influencing people tentang e-sports, edukasi tentang e-sports, ataupun ya intinya kalau punya banyak followers gue bisa menyampaikan visi dan misi gue lebih banyak. Dan salah satu campaign gue pilih presiden .2V karena itu cukup lucu. Jadi salah satu isu yang terjadi sekarang di dunia e-sports adalah banyak influencer atau artis-artis gamers ini punya konten sebenarnya lucu tapi sedikit berlebihan, sedikit tidak mendidik kalau pendapat pribadi gue. Gak ada salahnya, susah memang kalau bikin konten serius pasti nggak laku. Indonesia itu sangat susah menjual konten-konten yang serius, peminatnya sedikit menurut gue. Nah, kalau dia bikin konten yang receh, kasar, atau bercanda berlebihan, itu pasti jadi lebih rame. Tapi apa dampaknya? Pastinya anak-anak bangsa kita yang masih muda-muda itu ngikutin influencer mereka, dan itu merupakan nilai yang nggak positif menurut gue. Nah, yang berusaha gue sampaikan di sini adalah gue pengen bikin konten ya edukasi tapi entertaining juga, yaitu edutainment kalau kita nyebutnya. Dan gue menyebut diri gue sebagai presiden .2V sambil memberitahu informasi. Kalau dia di post-post gue tuh selalu ada informasi tentang pelajaran tentang e-sports sih. Jadi arahnya lebih ke sana. Ntar dulu ada nyamuk nih kayaknya. Oh ya. Ya, oke, Sense. Ini gue mau tahu juga cerita lo awal-awal bangun Revival tuh kesulitan apa aja sih yang lo temuin? Kesulitan bahkan sampai sekarang adalah manpower sih, talent. Banyak yang punya passion, itu penting pasti. Tapi orang-orang yang punya pengalaman tentang e-sports itu di atas 5 tahun bahkan sampai sekarang itu bisa dihitung dengan jari. Karena industrinya baru kan. Dan gue nggak bisa expect hire orang at least at this stage. Mungkin ada posisi-posisi yang bisa kita dapatkan dari yang fresh graduate ataupun orang-orang baru masuk ke dunia e-sports. Tapi kalau kita butuh expertise yang lebih tinggi lagi, mereka kita mau cari senior itu udah pasti hampir nggak ada. Kalaupun ada udah kerja di tempat lain mungkin. Jadi rebutan talentnya itu salah satu yang paling sulit. Kalau untuk sisanya paling makin tahun sebenarnya makin bagus. Kalau awal-awal pasti yakinin investor. Gue nyari sampai 70 investor, itu susah banget, nggak ada yang percaya sama e-sports pada zamannya. Sampai sekarang pun masih ada beberapa yang masih sedikit pesimis, padahal dengan angka yang udah lebih gede. Terus nyari sponsorship juga masih susah pada awal-awalnya karena in the end numbernya nggak sebagus sekarang. Tapi in the end is doing well sampai sekarang, karena banyak pejuang-pejuang e-sports di luar sana yang masih memperjuangkan e-sports di luar Revival TV. Kalian semua keren. Itu waktu lagi jadi investor tuh gimana tuh? Sampai apa 70? Iya, jadi gue ikutan beberapa conference buat cari investor. Itu ada namanya event-event networking yang bisa ngomong sama investor. Dan mostly akhirnya nggak ada yang setuju, satupun nggak ada yang puas sih. Sampai gue di-approach sendiri sama ada investor dari China yang punya perusahaan di Indonesia. Kebetulan mereka itu punya perusahaan gaming di China. Dan itu adalah investor pertama gue. Dengan gue berantakan banget ngomongnya masih dulu, dan presentasi asal-asalan, dan mereka yang percaya banget. Gak cuma percaya sih, tapi mereka juga ngebentuk gue
dari gamers menjadi entrepreneur. Sampai sekarang pun kita masih mencari kriteria investor yang seperti itu sih. Jadi emang karena in the end saya maupun orang-orang di kantor semua itu gamers, dan kita belajar buat menjadi businessman yang sebenarnya sih, jadi employee sebenarnya sambil nge-enjoy apa yang kita lakukan. Dan tadi Sense bilang waktu pertama kali awal tuh 5 orang semuanya bukan dari Jakarta ya? Yes. Itu berarti tuh tinggalnya di itu ya? Di ruko. Oh. Iya, kita dulu bootstrapping bener-bener. Sampai 10 orang pun literally kayak nggak ada yang KTP Jakarta, jadi bener-bener dari kota masing-masing, ayo kita ngumpul Jakarta, kita jalanin nih, misi gini. Kita butuh membuat broadcasting yang keren buat esports Indonesia, kita butuh ngeliput esports in Indonesia, kita butuh ini. Mimpinya gede lah, bahkan sampai sekarang pun kita masih punya passion kuat buat membangun esports Indonesia. Itu gimana tuh Sense bisa ketemu sama teman-teman yang 5 orang itu? Mostly dari Revival Gaming Community-nya itu sih, dari Revival Gaming Community, Revival Esports, terus at least pejuang-pejuang awal yang sampai sekarang kalian masih berjuang itu. Ya udah, gue langsung bilang apa adanya aja, ini nggak ada duit, cuma ada tempat, sama buat duitnya buat beli equipment doang. Jadi kalau kalian mau ikut sama gue ke Jakarta, terus kita mulai bangun wadah buat esports di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oh iya. Nah itu waktu awal-awal tuh lu sempat ngalamin kayak kalau dari merintis kan biasanya agak sulit ya. Itu lu sempat ngalamin masa-masa sulit itu nggak sih? Maksudnya ketika lo survive ada cerita-ceritanya nggak? Ada. Gue sempat punya acara, salah satu acara pertama Revival TV tuh. Kita nggak ada duit cash buat bayar vendor stage-nya. Akhirnya dia ngambil sitaan alat streaming kita satu-satunya. Kita pakai alat streaming lumayan mahal dulu, karena kita nggak bisa bayar, disita dulu sama dia. Terus akhirnya gue minjem kemana-mana buat tebus itu alat sambil nunggu pembayaran dari klien. Itu salah satu yang buset, gini amat nih kerja nih. Lumayan chaos ya waktu itu. Kalau ngomongin cerita lain tuh banyak banget, tapi itu salah satu yang paling unik. Kita pernah sempat disita satu-satunya alat atau nyawa buat live streaming kita, gimana duit kita, karena kita nggak sanggup bayar vendor. Terus akhirnya gimana Sen, cara lo nyelesain gitu? Sebenarnya karena pembayaran dari kliennya belum masuk aja sih. Oh. Jadi ada sedikit miskom yang bikin pembayaran dari kliennya telat. Terus jadinya mesti sedangkan vendornya minta dibayar hari itu juga, karena nama kita masih baru lah di bisnis. Dan mereka pasti nggak segampang itu percaya kalau kita bakal membayarin secara lunas. Akhirnya kita jaminin si alat streaming ini. Terus gue coba minjem ke semua orang dulu. Akhirnya pas kliennya bayar, kita tarik, kita ambil, terus kita bayarin utang. Balik lagi, live stream lagi. Itu butuh waktu berapa lama sih Sense buat Revival TV akhirnya mulai dikenal sama orang banyak gitu? Pastinya di era mobile game sih, karena in the end mobile games itu yang bikin industri yang paling meledak. Dan Revival sejak kita adalah salah satu penggerak organizer ataupun event di mobile games di Indonesia pada awalnya. Jadi pas di sana kita juga riding the wave, dan sejak itu kita hampir tidak pernah ngerjain game PC lagi sih. Sebenarnya pengen ngerjain game PC pasti, tapi pertama brand-brand yang sponsornya juga nggak banyak karena angkanya nggak bagus. Terus kedua, teknikalnya juga sebenarnya lumayan kompleks dengan pengerjaannya. Ketiga, yaitu kalau nggak banyak tim yang punya di Indonesia, kita mau bikin kompetisinya juga susah. Kalau yang daftarnya juga dikit. Gue boleh tahu nggak Sense, waktu lo pertama kali ngerekrut talent tuh siapa sih di Revival? Aduh, gue lupa lagi. Yang talent benerannya itu KB orang pertama. KB itu bener-bener dia waktu itu masih kuliah, dan dia pengen magang. Dia tuh anak komunitas Mobile Legends banget. Dia salah satu penggerak community gue lupa nama community-nya Mobile Legends di Indonesia. Nah dia pengen magang. Oke, dia bantuin bikin artikel di event, dia lari sambil nge-cash juga tuh, coba-coba nge-cash. Terus akhirnya jadi caster segede ini sekarang. Tapi yang pasti itu orang bener-bener punya passion pengen menggedein Mobile Legends, dan dimulai dari nulis artikel, jadi runner di event, terus dari runner di event mulai coba nge-cash pakai mic biasa doang dulu, terus sekarang dia jadi talent. Dari situ lah mulai kita cari talent lainnya. Kalau talent caster Dota, kalau Dota kita juga punya sih, tapi itu emang udah existing kayak talent sebenarnya, bukan yang dari Revival TV sendiri.
Em, itu biasanya kalau ngerekrut talent kayak gitu tuh sense yang turun langsung atau mereka daftar aja gitu ke sense? Kita rata-rata semua talent itu handpick sih pasti. Handpick itu dimulai rekomendasi dari talent manager, para tim talent management. Terus nanti biasanya, karena gue bisa bilang gue salah satu CEO yang benar-benar hanging out with the committee again, karena kita berawal dari committee. Jadi gue kenal semua talent, semua player di Indonesia, semua CEO, semua ataupun anak-anak nongkrong, gue nongkrong bahkan sama mereka. Jadi mostly kita cari yang benar-benar satu visi satu mimpi nih orang punya, kita nyebutnya jiwa revival, dan itu baru kita coba tarik. Tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya kita punya rencana buat memberi kesempatan lebih lah, karena banyak sebenarnya yang nge-spam di email. Since gue mau kilas balik lagi ketika lo maksudnya masih tinggal di Padang ya? Emang asli dari Padang kan ya? Iya benar. Itu lo umur berapa sih waktu lo mutusin buat pindah ke Jakarta terus bangun revival sampai ngejual mobil tuh umur berapa? Oke, jadi karena gue bandel banget dulu SMA kagak mau main game doang. Gue itu gabut sih 3 tahun main game di Padang selama SMA. Habis itu gue ke Pekanbaru itu buat ngurusin ada perusahaan keluarga di sana. Terus udah coba 3 tahun juga kebetulan nyobain sambil bolak-balik Jakarta tuh ngurusin komunitas, masih nongkrong dan segala macam. Dan again bisa dibilang saya gagal karena ketidakfokusan gue, para passion gue ada di tempat lain. Dan akhirnya gue bener-bener coba yakinin orang tua kalau mimpi gue bukan di sini dan mimpi gue ada di Jakarta. Dan mimpi gue itu e-sports, akhirnya disetujui. Jual modal, tutup perusahaan yang di Pekanbaru, jual mobil buat jadiin modal ruko di Jakarta, dan itu ngumpulin orang-orang yang punya passion dan vision yang sama dengan benar-benar ngerjain e-sports aja gitu. Sebenarnya nggak ada bisnis model apa ini segala macam karena emang pengetahuannya tentang e-sports doang, tapi bukan tentang bisnis. Nah kan gue nggak sekolah ya, tapi makin kesini gue itu orangnya yang sangat hobi belajar sih. Gue bangun jam 5 subuh, gue selalu cari courses ataupun apapun yang bisa dipelajari di material di pagi hari sebelum masuk kantor. Bahkan gue yakin kalau misalnya dengan ilmu yang gue punya sekarang, kalau gue ngerunning usaha yang dulu gagal itu bisa sukses sih, karena banyak banget yang gue pelajari di Jakarta dari klien-klien, dari partner, dari temen, dan itu ngerubah gue banget. Situasi yang ada di Jakarta itu ngerubah gue banget, kurang lebih seperti itu. Waktu itu saya bilang tadi 3 tahun main game aja gitu ya. Kalau zaman dulu kan orang tua ngeliat anaknya main game beda ya sama sekarang pandangannya. Itu kalau orang tua Sens gimana tuh? Untungnya mereka masih memilih gak apa-apa gue di rumah aja daripada gue bandel di luar, ntar macem-macem sih. Jadi dan kebetulan udah mulai menghasilkan dikit-dikit walaupun di rumah aja. Jadi kebetulan disupport sih, karena walaupun gue nggak sekolah tapi sebenarnya nggak terlalu bego-bego amat sih. Jadi nggak apa-apa sih, kebetulan ya bersyukur, terima kasih buat orang tua saya mendukung. Karena kalau waktu itu nggak dibiarin, emang ini jalannya gitu. Maksudnya sekarang benar-benar mereka cukup bangga lah dengan apa yang saya achieve gitu, dan bisa jadi tulang punggung keluarga lah sekarang. Berarti waktu pindah ke Jakarta tuh masih umur 20-an ya? Iya, 21 sebenarnya. Nah, jadi umur 19 Pekanbaru, terus 23, 23. Dan saya pindah ke Jakarta itu 2016, berarti sekarang masuk 6 tahun. 28. Ya, sekitar 23, 22. Dari 2016 di Jakarta, itu benar-benar belum punya kendaraan, kemana-mana naik kendaraan umum. Terus, meetingnya penuh banget, benar-benar berusaha. Saya jadi semua job di Revival TV saya udah pernah cobain. Jadi jurnalis e-sports, saya datang press conference gitu-gitu, jadi nulis artikel, shortcaster, ngelit tim broadcast, ngelit talent dan segala macam ya. Dan itu menurut gua salah satu yang kritikal juga sih, karena yang punya talent seperti itu juga nggak ada, susah nyarinya pada waktu itu. Jadi sambil belajar, sambil ngebangun, dan sekarang bisa ngelit perusahaan karena udah pernah di posisi itu juga sih. Jadi saya dulu sempat turun juga jadi shortcaster segala macam, apa jurnalis dan lain-lain. Iya benar, nulis artikel, jurnalis. Jadi kalau ada press conference atau turnamen juga ngeliput, terus ngelit tim broadcast. Jadi buat syutingan juga segala macam yang berhubungan sama digital, emang kebetulan passion sih.
Terus aku boleh tahu nggak sih waktu Sense pertama kali ke Jakarta tuh nemuin siapa? Waktu mau bangun revival tuh? Oke, yang salah satu yang gua ketemuin di Jakarta itu namanya Mas Melon, Melon Doto. Itu salah satu figur gede di Jakarta ya, figur gede di Dota 2 Indonesia. Nah, dia adalah salah satu shortcaster yang udah nge-cast duluan, terkenal. Dan dulu dia aja bisa nge-cast sendiri, nge-cast turnamen-turnamen gak official Dota 2. Dan itu konten yang kita coba jalani di Jakarta sambil di YouTube-nya Revival, sambil ngebangun, sambil bikin artikel doang. Kurang lebih 6 bulanan kita literally cuma ngobrolcast tanpa duit masuk dan juga bikin artikel sih. Sampai mulai ada job-job yang memaksa kita buat minta tolong kita buat bikin streamingan dan lain-lain. Itu waktu nggak ada pemasukan ya selama 6 bulan awal Iya, itu? kurang lebih. Itu gimana tuh cara Sense survive? Masih dari modal jual mobil waktu itu sih. Karena semuanya nggak ada yang digaji dan kita masak lah di rumah. Semuanya nggak ada yang digaji, kita masak, kita makan benar-benar hemat banget sih waktu itu. Bulanan pun masih bisa dikontrol. Jadi sebenarnya pemasukan dikit-dikit ada, kayak artikel dibayar, tapi itu benar-benar minimum lah. Kalaupun ada, kalau bagi-bagi duit tuh paling cuma 500.000 per orang kita bagi-bagi waktu itu. Sampai ya benar-benar udah menjadi broadcasting, kita udah mulai dipakai jasanya sih. Kalau secara artikel atau lainnya pun masih oke lah, ada yang masang iklan tuh dapat duit, ataupun dari AdSense. Jadi sempat nulis artikel untuk dikirim gitu ya? Iya benar, kurang lebih. Itu kemana aja sih kalau boleh tahu? Jadi tergantung, jadi kalau misalnya ada brand-brand seperti Intel ataupun brand-brand gede yang biasanya mereka zaman dulu masih banyak yang bikin turnamen Counter Strike dan juga Dota 2. Dan kita salah satu-satunya mungkin bahkan provider buat nge-convert itu. Buat jadiin coverage, bahkan belum ada live streaming, kita coverage secara gratis ataupun dibayar sedikit buat shortcaster doang. Dan juga bikinin artikel kalau di lokal tuh, kebanyakan dulu artikel dari yang pop dia itu ngebahas cuma turnamen gede-gede di luar negeri, turnamen Indonesia gak ada yang bahas, dan itu jadi advantage kita sih. Selama lo mendalami dunia e-sport ini tuh ada nggak sih momen terberat yang pernah lo lewatin? Momen terberat yang paling berat? Sebenarnya sih COVID pastinya sih, walaupun kita bersyukur banget karena e-sports itu salah satu yang pandemic proof, tapi itu tetap jadi salah satu momen terberat kita karena Indian pada masa itu nggak banyak brand yang mau spending duit juga kan, karena mereka pasti nge-hold, gak tahu nih pas awal 2020 bakal gimana situasinya. Brand-brand gak ada, game developer juga masih bisa ngelakuin online pun sebenarnya dibanding offline juga jauh secara revenue. Terus situasinya berbeda aja sih, gua nggak ngerasain vibe-nya kantor. Indian pandemic bener-bener bikin cukup lumayan berat karena ngebentuk perusahaan itu kan, ngebentuk culture juga ya, values. Nah itu semuanya dari rumah, kontrolnya juga sangat susah. Jadi awal pandemik salah satu yang sangat sulit karena kita mulai bertransformasi pelan-pelan ke cara kerja yang lebih mature sih, daripada dulu masih sangat rumahan, masih sangat family banget, dan jadi mulai jadi perusahaan yang lebih proper, kurang lebih seperti itu. Kalau dari sisi personal sense nih, dari pengalaman hidup, ada nggak momen terberat yang ngalamin? Apa ya, paling ya itu sih, gue bener-bener gue menentukan tujuan hidup gue. I mean, e-sports is one thing ya, tapi yang bener-bener gue pelajari adalah gue pengen membantu nge-grow orang sih, as in gak cuma misalnya memberikan lapangan kerja ataupun duit, tapi gue pengen memberikan ilmu apapun yang gue pelajari. Dan kurang lebih itu salah satu mimpi gue yang pengen gue jalanin sih. Jadi kalau gue nggak bisa melakukan hal tersebut karena kesibukan lain apapun itu menurut gue, apalagi pas COVID kan, jadi nggak bisa nurtur orang secara langsung, itu juga sesuatu yang gue kurang suka sih. Terus cara lo buat ngatasin momen-momen terberat itu tuh gimana sih, San? Sebenarnya gue bingung momen terberat karena gue pemikiran cukup simpel ya. Apapun masalah ya tinggal diselesain, pasti ada solusi ya. Jadi jujur gue
jarang tuh yang ada momen terberat gue rasa berat, malah jadi challenge buat gue ya. Terus kalau ngatasinnya pastinya ya calm dulu, mikir, tenang, ini semua pasti bisa dilewatin. Terus apapun hasilnya yang penting dilewatin sih, maksudnya tinggal diselesain aja. Kebanyakan mungkin orang ngelewatin beban terberat udah mikirin worst cases ya, dan jadi kita nyebutnya frozen atau stuck gitu, ke stun bahkan bahasa gaul ya, ke stun. Dan itu menurut gue yang sangat-sangat harus dihindari sih. Tinggal mikir clear aja, oke, apa yang harus kita lakukan, optionnya ada apa aja, milih apa, dan apapun outcome-nya, in the end you did it man. Daripada lo ke stun dan nggak ngapa-ngapain, malah hasilnya bisa jadi worst case. Melakukan lebih baik daripada dia melakukan, walaupun itu salah. Dalam hidup Sense tuh ada nggak sih sosok yang paling berjasa? Pastinya orang tua mendukung banyak, tapi yang mungkin gue mau mention di sini adalah istri gue. Kebetulan baru nikah beberapa bulan yang lalu. Karena waktu pindah ke Jakarta itu benar-benar gue masih zero banget, dan dia yang nemenin kemana-mana, bahkan transportasi pakai punya dia yang nge-support sampai Revival bisa segede ini pun bisa dibilang itu pepatah bener-bener guys. Di balik pria yang sukses itu ada wanita di belakang yang ngedukungnya dia. Karena istri gue bener-bener ada dari awal karir gue di Jakarta hingga sekarang sih. Dan apapun yang terjadi sama gue, dia selalu support dan jadi sosok supporting yang sangat bagus buat gue. Terus selama lo berkecimpung di e-sport tuh ada achievement gak sih terbesar buat lo? Iya, menurut lo achievement terbesar buat lo? Oke, salah satu kita pernah menang beberapa awards, pastinya itu salah satu achievement sebagai media e-sports terbaik atau apapun itu. Tapi mungkin achievement terbaik gua pribadi adalah banyak orang-orang yang udah lulusan Revival pun jadi orang sukses di luar Revival. Again, gua pernah, salah satu passion gue itu membantu orang berkembang, grow, dan beberapa yang udah lulus dari Revival dapat opportunity job yang lebih baik dan mereka sukses. Itu adalah achievement buat gue, karena your ex-employee is your best advertiser sih. Gimana cara kita nge-treat dan segala macamnya, jadi dia juga saling mutualisme gitu. Gue bantu dia, dia bantu gue dalam mengembangkan Revival. Di Revival ini kan banyak caster gitu ya? Iya. Itu lo paling, ada gak sih yang maksudnya caster yang paling deket sama lo? Kebetulan semua caster deket sih. Kebetulan emang dekat sama semua talent, semua streamer, emang nongkrong doang kerjaan gue di kantor kayak dah. Mostly, I mean it's part of the job gitu. Dan itu value yang mungkin perusahaan-perusahaan lain nggak punya, yaitu CEO-nya benar-benar turun langsung ke komunitas, part of the community itself. Jadi kalau ditanya dekat sama siapa, gue dekat sama semuanya sih. Ya. Nah, itu pernah ada ini gak sih berantem karena apa gitu? Pernah ada tapi antara si Sen sama casternya? Enggak sih. So far sih nggak pernah berantem sama caster, kayak nggak pernah sih. Karena kalaupun ada sesuatu yang tidak clear, komunikasi kuncinya. Jadi gue langsung berusaha menyelesaikan komunikasinya, apa masalahnya apa, terus solusinya apa. Kalau nggak cocok ya mungkin udah saatnya kita pisah. Kalau nggak ya lanjut diselesaikan. Jadi tiap ada masalah langsung diajak ngobrol, dikomunikasiin aja butuhnya apa, bisa disanggupin apa enggak, diselesaikan apa enggak. Kalau enggak ya berarti memang udah nggak cocok, nggak bisa dipaksain. Sen, aku boleh minta nggak? Apa? Oh, aku boleh minta ini nggak, pesan-pesan dari Sen untuk tadi sosok berjasa tadi, orang tua Sen sama istri Sen. Oke. Pesannya boleh ke kamera ini. Oke, pasti buat orang tua gue terima kasih banget, support kalian selama ini tuh membuat gue bisa mencapai mimpi gue, dan masih banyak lagi yang masih bisa digapai sih. Buat istri gue juga lo keren, buat semua Revival TV juga lo keren, lo asik, gue lebih keren, gue lebih asik. Tapi Revival win.